Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konsep nilai dan implikasinya dalam MSDM. Izin perkenalkan diri, nama saya Aldi Karyahapni. Nama saya Salvi Agustina Tanggang. Teman saya Juliana Shanas. Konsep nilai. Menurut Justin G. Locknecker dan kawan-kawan pada 2010, manajemen diartikan sebagai aktivitas manajemen yang melibatkan kepemimpinan, koordinasi tim, dan pengambilan keputusan. Menurut Gallagher dan Grundy pada 2019, manajemen sumber daya manusia adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menyediakan orang-orang yang tepat kepada perusahaan dan kelompok sehingga mereka dapat ditempatkan di mana dan kapan mereka dibutuhkan. Merencanakan, mengatur, membimbing, dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pelepasan karyawan, semuanya demi mencapai berbagai tujuan individu. Perusahaan dan masyarakat dikenal sebagai manusia, pengelolaan sumber daya. Menurut Edwin B. Filippo dan Melayu S. Pasibuan, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan ketersediaan dan pendapatan tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat dengan keterampilan yang tepat. Yang kedua, perekrutan. Proses menarik sejumlah pelamar yang berkualitas untuk mengisi posisi yang kosong. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan posisi, pengembangan deskripsi pekerjaan, dan pencarian kandidat melalui berbagai saluran. Ketiga, seleksi. Proses memilih individu terbaik dari kumpulan pelamar yang telah direkrut. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknik seperti wawancara dan tes. Menurut Edwin B. Filippo dan Melayu SP Hasibuan 2016-21, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Pelatihan berfokus pada peningkatan kinerja saat ini, sementara pengembangan berorientasi pada persiapan karyawan untuk tanggung jawab di masa depan dan kemajuan karir. Yang kelima, kompensasi. Merancang dan mengelola sistem pembayaran yang adil dan kompetitif bagi karyawan. Ini mencakup gaji, tunjangan, insentif, dan penghargaan lainnya yang dirancang untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja. Memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Ini melibatkan identifikasi risiko, penerapan prosedur keselamatan, dan menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Fungsi manajerial ada 6. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi atau disebut juga pengendalian merupakan kegiatan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Yang kelima, penggerakan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubung dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Yang keenam, pengawasan.
Pengawasan adalah proses peraturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam perencanaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan. Tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang dicapai dan dilakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Yang kelima, penggerakan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubung dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Yang keenam, pengawasan. Pengawasan adalah proses peraturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam perencanaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan. Tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang dicapai dan dilakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Implikasinya dalam MSDM. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan teknologi yang unggul guna mendukung operational excellence. Komponen tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi, serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan. Implikasi ini bisa bersifat positif maupun negatif dan mencakup berbagai aspek dalam organisasi. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Praktik rekrutmen dan seleksi yang efektif menghasilkan karyawan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Motivasi dan keterlibatan karyawan. Kebijakan kompensasi yang adil, peluang pengembangan karir, lingkungan kerja yang positif, dan pengakuan atas kinerja dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Efisiensi operasional. Manajemen kinerja yang efektif membantu mengidentifikasi area peningkatan dan memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi dan kreativitas. Budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan memberikan ruang bagi ide-ide baru dapat mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan karyawan. Retensi talenta. Praktik MSDM yang baik seperti kompensasi kompetitif, peluang pengembangan, dan lingkungan kerja yang mendukung membantu organisasi mempertahankan karyawan terbaiknya. Yang kedua, terhadap aspek hukum dan etika. Kepatuhan hukum. Praktik MSDM harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang terkait ketenagakerjaan, diskriminasi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak-hak karyawan lainnya. Praktik etis. Kebijakan dan praktik MSDM harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, dan rasa hormat terhadap karyawan. Tanggung jawab sosial perusahaan. MSDM juga berperan dalam inisiatif CSR organisasi yang berkaitan dengan karyawan, seperti praktik kerja yang adil, dukungan terhadap keberagaman dan inklusi, serta kontribusi terhadap komunitas. Yang ketiga, terhadap citra dan reputasi organisasi. Employer branding. Praktik MSDM yang baik menciptakan citra positif organisasi sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan. Hubungan dengan stakeholder. Bagaimana organisasi memperlakukan karyawannya juga memengaruhi persepsi stakeholder lainnya, seperti pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada aspek administratif seperti rekrutmen dan penggajian, tetapi juga mencakup pengelolaan nilai-nilai yang diyakini oleh individu dan organisasi. Nilai berperan penting dalam membentuk budaya kerja, menentukan arah kebijakan perusahaan, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Kesesuaian antara nilai individu dan organisasi terbukti meningkatkan
loyalitas, dan produktivitas kerja. Implikasi konsep nilai dalam MSDM tercermin dalam berbagai praktik, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, evaluasi kinerja, hingga manajemen konflik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.